Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello second grade, how are you today? Ketemu lagi dengan Miss Rani di sini dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang time atau waktu. Siapa yang udah tahu jam? Nah, waktu kelas 1 kalian sudah mempelajari jam di pelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan membahas jam dalam pelajaran bahasa Inggris. Kenapa sih kita harus belajar time? Nah, tujuannya agar kita mengetahui bagaimana bertanya tentang waktu dalam bahasa Inggris. Juga supaya kita mengetahui penggunaan waktu dalam percakapan sehari-hari. Nah, kita langsung saja ya simak penjelasan dari Miss. Di sini ada jam 9 atau pukul 9. Jarum pendek ada di angka 9, jarum panjang disebut jarum menit ada di angka 12, maka disebut pukul 9. Nah, kalau kita mau bertanya dalam bahasa Inggris, maka what time is it? Seperti itu ya kalimat tanyanya. What time is it? Karena ini pukul 9, jadi dijawab dengan it is 9 o'clock. Ini adalah pukul 9 tepat. 9 o'clock tulisannya O apostrofi koma di atas clock. Dibacanya o'clock. It is 9 o'clock. Nah, contoh selanjutnya, misalnya di sini ada jam dinding menunjukkan pukul 2. Maka kita bisa bertanya dalam bahasa Inggris, what time is it? Pukul berapa ini ya? Yang di jam ini menunjukkan pukul berapa? Maka jawabannya it is 2 o'clock. Karena ini pukul 2. Jarum jam ada di angka 2, jarum menit ada di angka 12. Jadi disebut pukul 2. It is 2 o'clock. Nah, contoh lainnya adalah apabila kita ingin memastikan jam sekarang tuh jam berapa ya? Nah, kita bisa menggunakan dengan kalimat is it, isnya di depan ya. Is it 6 o'clock? Apakah ini pukul 6? Pukul 6 bukan? Bukan, ini adalah pukul 7. Jadi dijawab dengan no, it is not. Dibalik ya, jadi it-nya dulu kemudian baru is-nya. No, it is not. It is 7 o'clock. Ini adalah pukul 7. Jadi kalau kalimat tanyanya is-nya di depan, is it 6 o'clock? Kalau misalnya jawabannya bukan, no, it is not. It is, nah it-nya di depan, it is 7 o'clock. Jadi dibalik ya, kalau kalimat tanya is-nya di depan, kalau jawabannya it-nya dulu baru is-nya. Kemudian contoh lainnya misalnya, ini adalah pukul 12 tepat. Maka kita bisa bertanya, is it 12 o'clock? Apakah ini pukul 12 tepat? Karena ini pukul 12 ya. Jadi jawabannya yes it is. Selesai. Jadi kita tidak perlu menjelaskan lagi karena ini sudah jam 12. Jadi jawabannya yes it is. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menggunakan jam dalam kegiatan sehari-hari, kita juga bisa. Misalnya, contohnya seperti ini. Nah, ini anak ini bangun pukul 5 tepat. Jadi bilangnya pakai menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris, I get up at 5 o'clock. Saya bangun tidur pukul 5 tepat. I get up itu bangun tidur, at pukul. Jadi kalau menunjukkan jam itu pakainya at. I get up at 5 o'clock. Karena di dinding ini ada pukul 5. Jadi bangun tidur pukul 5. I get up at 5 o'clock. Contoh lainnya adalah I take a bath at 6 o'clock. Saya mandi pukul 6 tepat. Di situ ada jam menunjukkan pukul 6. Jadi kita bisa menggunakan dalam bahasa Inggris I take a bath at 6 o'clock. Seperti itu ya. Contoh lainnya misalnya, ini ada anak sekolah mau berangkat sekolah. Kita bisa mengungkapkan dalam bahasa Inggris I go to school at 7 o'clock. Saya go pergi, I go to school, saya pergi ke sekolah at pukul 7 o'clock. Pukul 7 tepatnya. I go to school at 7 o'clock. Kalau pulang sekolah berarti mengucapkannya I go home from school at 2 o'clock.
pulangnya pukul 2, jadi kita menyebutnya I go home, saya pulang from school, saya pulang sekolah pukul 2 tepat. Nah, seperti itu ya anak-anak penggunaan time atau waktu dalam percakapan sehari-hari dan kegiatan sehari-hari. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang tadi Miss Rani jelaskan cukup jelas ya. Kalau misalnya kurang jelas boleh tanya ya. Cukup sekian dari Miss Rani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.